Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di Ruang Belajar. Setiap orang pasti ingin berproses menjadi lebih baik dari berbagai sisi, termasuk di dalamnya sisi finansial kita. Di video kali ini, saya ingin memaparkan 5 prinsip dasar yang harus kita bangun dan kita terapkan jika kita ingin memiliki kondisi finansial yang jauh lebih baik. Jika kita ingin bertumbuh menjadi kaya dan sukses. Apa saja 5 prinsip dasar tersebut? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Dana darurat kita pakai jika kondisi yang tidak sesuai dengan harapan terjadi pada hidup kita. Ibarat sebuah bangunan, dana darurat adalah pondasi. Jika kita tidak punya pondasi yang kokoh, maka potensi roboh dari sebuah bangunan itu pasti terjadi. Dalam perjalanan kehidupan finansial kita, banyak hal yang mungkin terjadi. Bisa jadi kita kena PHK, bisa jadi kita mengalami kerugian, bisa jadi kita mendapatkan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Pada titik di mana kita tidak punya penghasilan, di titik inilah dana darurat itu wajib ada. Maka prinsip pertama dari membangun kekuatan finansial kita adalah milikilah dana darurat dengan nilai minimal 1 tahun. Maksudnya bagaimana? Kita punya tabungan, punya simpanan dengan jumlah 1 tahun kebutuhan finansial kita. Katakanlah jika kebutuhan bulanan kita adalah 4 juta, maka 4 kita kalikan 12, maka nilai dana darurat kita adalah 48 juta. Kemudian kita simpan dana itu sebagai pondasi dasar yang harus kita punya sebelum kita melangkah menuju ke hal-hal berikutnya. Manfaat dana darurat akan kita rasakan jika terjadi sebuah situasi yang sangat buruk. Misalkan seperti kasus COVID-19 kemarin. Jika kita punya dana darurat, maka kita pasti bisa survive dalam menghadapi kondisi krisis seperti pada tahun 2020 sampai dengan 2021 kemarin. Besarnya dana darurat disesuaikan dengan kebutuhan bulanan setiap orang. Semua kita kalikan dengan kebutuhan 1 tahun. Jadi jika kamu sudah punya tabungan sebagai dana darurat untuk kebutuhan 1 tahunmu, selamat. Karena ini pondasi terpenting untuk membangun kekayaan, untuk membangun kesehatan finansial kita. Jika belum, yuk serius membangunnya. Aturan penting lain yang harus kita terapkan untuk membangun kekuatan finansial kita adalah terapkan prinsip 10-20. Berapapun income yang kamu punya, maka ambil 10% untuk ditabung dan kemudian 20% untuk investasi. Jika kamu punya penghasilan 20 juta, maka ambil 2 juta untuk ditabung, kemudian 4 juta untuk investasi. Prinsip 10-20 ini menjaga kamu agar kamu punya kondisi yang mampu terus bertumbuh. Dengan kita mengambil uang sebesar 30% di awal untuk tabungan plus untuk investasi, maka kita bisa menghindarkan diri dari perilaku hedon, perilaku konsumtif dalam pengelolaan keuangan. Berapapun penghasilanmu, ambillah 10% untuk tabungan dan 20% untuk investasi. Jika kamu sudah melakukan ini, kamu boleh melakukan apa saja. Jika kamu ingin bersenang-senang, ingin liburan, ingin have fun, ingin membeli sesuatu yang kamu sukai, itu boleh kamu lakukan jika kamu sudah mengambil 10% dari uangmu untuk ditabung dan 20% untuk investasi. Dengan melakukan ini semua, maka kamu akan terhindar dari perilaku konsumtif tanpa batas. Setiap orang pasti ingin bersenang-senang, menikmati kemewahan, menikmati barang-barang bermerek, berjalan-jalan, atau melakukan apapun yang kita sukai. Setelah kita bekerja, kita mendapatkan uang, kadang sebagian dari uang itu ingin kita nikmati untuk kesenangan kita. Ini sih boleh-boleh saja dan sangat wajar. Yang penting satu, kamu sudah mengambil 10% terlebih dahulu uangmu untuk ditabung dan 20% untuk investasi. Setelah itu, lakukan dengan cara cash. Inilah aturan ketiga. Bayar apapun untuk kesenanganmu secara cash. Jangan dengan cara berhutang.
Jika kamu ingin liburan, kamu boleh melakukannya. Syaratnya jelas, kamu sudah mengambil 10 dan 20% untuk tabungan dan investasi, kemudian kamu melakukannya secara cash, bukan dengan cara berhutang. Jika kamu menganggap mobil adalah kesenanganmu, kamu boleh membelinya, berapapun nilainya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Syaratnya satu, lakukan semuanya secara cash. Jadi, membayar apapun untuk kesenangan kita secara cash, ini adalah cara terbaik untuk mencegah kita terjebak pada perilaku hutang konsumtif. Jika kita mampu melakukan ini, maka have fun yang kamu lakukan adalah sesuatu yang sehat, yang tidak akan mengganggu kondisi finansialmu. Aturan keempat yang harus kamu punya dalam proses mengelola keuangan agar kondisi keuanganmu tetap sehat adalah jangan pernah berhitung untuk investasi kualitas diri. Jika aturan 1 sampai dengan 3 sudah kamu lakukan, maka aturan keempat ini akan membantu kamu untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik. Investasi kualitas diri itu wajib kamu lakukan, mulai dari sekedar membeli buku, mengikuti seminar, kemudian bergabung dalam komunitas yang jauh lebih baik dan lebih sehat, atau melakukan apapun yang membuat kamu mendapatkan jaringan networking yang jauh lebih baik. Jika aturan 1 sampai dengan aturan 3 sudah kamu lakukan, maka kamu nggak usah berhitung tentang berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan untuk investasi kualitas diri. Berapapun boleh. Aturan kelima adalah berbagi. Dalam sebagian rezeki kita ada hak orang lain. Maka mengeluarkan sebagian income kita sesuai dengan keyakinan kita itu adalah hal baik yang akan membuat kita terus bertumbuh, yang akan menyehatkan kondisi finansial kita. Kamu bisa menyisihkan sebagian uangmu yang kemudian akan kita gunakan untuk membantu orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, atau mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Berbagi akan memberikan kebahagiaan. Berbagi akan membuat kita lebih sehat, baik secara finansial, secara fisik, dan juga secara mental. Berapa nilainya? Silahkan Anda sesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan Anda masing-masing. Anda bisa mengambil 5% dari income Anda untuk berbagi, 10% bahkan. Semua kembali pada kita. Yang penting satu, lakukan semuanya benar-benar dengan rasa senang, rasa bahagia, dan rasa ikhlas. Itulah 5 pondasi terpenting yang harus kita miliki dan kita terapkan dalam mengelola uang agar kondisi finansial kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.